Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadihi bilataifi takhsisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, wabil khusus segenap pimpinan DKM Masjid Raya Al-Jabbar yang kami hormati, sahabat-sahabatku, jamaah Majelis Al-Jabbar yang berbahagia, yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah, tiada kenikmatan yang lebih indah dibandingkan dengan indahnya nikmatnya beribadah. Jadi hadirnya kita ke masjid ini pilihan Allah, Pak. Ini bukan kebetulan. Sering kami sampaikan, kadang kita ini beribadah menyangka, oh kebetulan saya lewat Masjid Al-Jabbar. Bukan, tapi bagaimana Allah merobek jantung kita, meletakkan magnet-magnet cinta di dalamnya untuk kita mencintai daripada majlis-majlis ilmu. Sebagaimana Rasul mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan, yang Allah robek jantungnya dengan kebaikan, maka Allah letakkan di dalam hatinya magnet-magnet cinta kepada majelis-majelis ilmu. Jadi hadirnya di tempat ini loh nikmat yang sebenarnya. Bukan nikmat harta yang membuat kita berbangga diri, bukan cuma nikmat wanita yang amat kita cintai, bukan pula nikmat anak yang menjadi belahan hati, tapi bagaimana nikmat ibadah kepada Sang Ilahi Rabbi. Orang banyak nyangka, Ustadz, nikmat ini ketika kita Masya Allah banyak harta. Saya bilang kalau banyak harta sumber kenikmatan, maka demi Allah Qarun adalah orang yang paling bahagia karena hartanya begitu berlimpah. Tapi faktanya Allah nistakan dia, Allah tenggelamkan di dalam tanah harta-hartanya. Kalau memang istri yang cantik adalah sumber kebahagiaan, maka demi Allah para artis adalah orang yang paling bahagia. Tapi faktanya istrinya cantik-cantik, toh ujung-ujungnya cerai juga, ya. Sedangkan kita ini, Pak, walaupun istri kita ya begitu itu, tapi alhamdulillah aman-aman saja, Pak Ustadz. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau memang kebahagiaan itu milik orang-orang yang punya jabatan, maka Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Bayangkan saja Fir'aun menguasai Mesir 350 tahun, tapi ternyata Fir'aun Allah nistakan, Allah hinakan, Allah tenggelamkan di dalam samudra. Jadi kebahagiaan itu letaknya bukan cuma soal harta, sahabatku, tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berangkat dari situlah, ya, sering saya bilang, orang, Pak Ustadz, coba saya jadi orang kaya itu hidup saya pasti bahagia. Pak, saya punya jamaah itu Masya Allah, tinggal di salah satu komplek elit di Jakarta, rumahnya mewah, istrinya cantik jelita, anaknya keren-keren, solih-solihah. Saya udah batin di hati, orang ini pasti hidupnya bahagia. Selesai pengajian, saya keluar pintu, di depan pintu tangan saya dipegang, Pak Ustadz, saya ini sebenarnya lagi banyak masalah. Masalah apa? Rumahmu sudah mewah begini, enak hidupmu. Dia bilang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya lagi terlilit hutang, Pak Ustadz. Dah gini aja Mas, ini rumah dijual laku berapa ini? Ya mungkin sekitar mungkin 15 M laku, Pak Ustadz. Udah jual rumahmu 15 M, ya, dengerin, 250 juta untuk modal usaha, 250 juta beli rumah sederhana, sisanya kamu bayarin utang, hidup bahagia, nggak pakai utang, nggak masalah tinggal di kampung. Pak Ustadz, apalagi utangku ada 20 M, Pak Ustadz. Tuh lihat, rumahnya mewah, utangnya banyak. Beda dengan orang Al-Jabbar nih, Masya Allah, ya. Rumah boleh sederhana, hutang banyak juga, Pak, ya. Kelihatan dari potongan wajahnya itu kelihatan. Jadi hadirin yang berbahagia, itu bukti bahwa nikmat bukan di sini, Pak. Apa ini?
dompet, bukan. Nikmat itu ada di sini, Pak. Apa ini, Pak? Kantong ya. Oh, di hati. Itu yang dikatakan Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi, tetapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Dan salah satu ciri kekayaan hati, dimudahkannya kita untuk hadir ke dalam majelis ilmu seperti ini. Masya Allah. Ini para bunda-bunda, Masya Allah, saya lihat dari tempat yang berbeda-beda, tapi bertahan. Ini asli nyari ilmu ya. Yang begini ini tanda kalau kita dikehendakin kebaikan sama Allah, Bun. Makanya para bunda ini yang ikut kajian seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah diberikan Allah kebaikan, diberikan Allah kelapangan rezeki, diberikan Allah ketambahan iman. Insya Allah suaminya solih-solih, nggak bakal selingkuh, nggak bakal kawin lagi, insya Allah. Aminnya kencang amat yang belakang tadi, Bun. Jadi bapak ibu yang berbahagia, tapi insya Allah kalau warga-warga Al-Jabbar ini kelihatan wajahnya wajah-wajah setia, Bun. Kelihatan dari muka-mukanya ini muka-muka orang yang setia. Ini kayaknya muka-muka ISIS. Apa ISIS, Pak Ustadz? Ikatan suami istrinya satu. Tuh, ya kan? Walaupun beberapa ada yang tampang-tampang LGBT. LGBT apaan, Pak Ustadz? LGBT lelaki gagah beristri 3. Cia. Ustadz sendiri apa? LGBT apa ISIS? Kalau saya nggak dua-duanya, Pak. Mohon maaf, saya ambil racun sianida. Apa sianida? Selalu siap menikahi janda muda, ya. Yang bunda-bunda, yang muda, yang tua nggak usah pakai senyum-senyum, saya nggak tertarik, Bun, ya. Jadi bapak ibu yang berbahagia, anugerah nikmat ini luar biasa. Dan tadi cerita dari Bapak DKM, alhamdulillah Pak Ustadz kajian udah rutin di sini, mantap. Itu baru namanya TOP BGT GTL. Apa, Pak? TOP BGT GTL, top banget gitu loh. Ini keren, nggak cuma tampang masjid doang, karena masjid yang indah. Saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu sempat diundang juga sama teman-teman dari Masjid Al-Murabbi. Lewat depan situ ditunjukin, Ustadz ini Masjid Al-Jabbar, ini masjid kebanggaan orang Jawa Barat, Pak Ustadz. Masya Allah, waktu itu belum diresmikan. Saya bilang nanti lihat aja, ini masjid kalau cantik itu antara dua, antara musibah dengan antara kenikmatan, Pak. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Kalau ini masjid dijadikan sebagai power majelis-majelis kebajikan, kegiatan hidup, masjidnya mantap, demi Allah, bumi akan bersaksi bahwa masjid ini adalah masjid yang kelak akan menjerumuskan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, teman-teman yang berbahagia, ayo kembangkan kegiatan-kegiatan ta'lim seperti ini. Kenapa kita harus berilmu, Pak Ustadz? Nih dengerin ya, karena ibadah apapun tanpa ilmu jadi sia-sia, Pak. Jangan cuma ngegas ibadah saja, kalau tidak diiringi semangat ilmu akan jadi zong, sia-sia. Contoh, ayo kita buktikan. Bapak jawab, Pak, ya. Mohon maaf bapak-bapak, sholat duhur berapa rakaat? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini? Bu, wah ibu-ibu mantap. Sholat duhur berapa rakaat, Bu? Ah, itu saya suka dengan ibu-ibu, saya nggak terlalu suka dengan bapak-bapak ini, ya. Jadi normal berarti. Jadi teman-teman, sholat duhur 4 rakaat. Ada orang, Bun, sholat duhurnya 6 rakaat. Mohon maaf, saya tanya, kenapa Mas 6 rakaat? Iya Pak Ustadz, saya ini dulu banyak dosa, jadi saya sholat duhurnya 6 rakaat karena mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Ini niatnya baik apa jelek ini, Pak? Baik. Tapi caranya benar apa salah, Bun? Salah. Diterima Allah tidak itu, Pak? Tidak. Jadi teman-teman, niatmu berbuat baik untuk jadi orang baik belum tentu baik kalau caramu tidak baik. Contoh lagi, satu, misalnya Ustadz ini punya tetangga seorang jentik. Tahu jentik? Jentik, janda cantik. Subhanallah, wanita berparas ayu, kulit putih, mata sipit, muka oval, tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang di belakang lewat, ya. Akhirnya saya datengin malam-malam, badannya gemeteran. Kenapa, Mbak? Anu Pak Ustadz, saya ini lagi demam. Saya ini kan orangnya baik hati, Pak, saya nggak tegaan gitu loh. Jadi saya tanya, apa yang bisa dibantu? Anu Pak Ustadz, tolong dong kerokin punggung saya. Ini ceritanya loh, bukan betulan loh ya. Ini matanya udah kedip-kedip aja dari tadi. Ceritanya, akhirnya Ustadz kerokin nih. Niat Ustadz ngerokin tadi baik apa jelek, Pak? Baik. Bapak kok diem? Iri, bilang bos, ya.
Ini ceritanya niat Ustadz baik, tapi caranya benar apa salah? Salah. Niat yang baik tadi malah jadi dosa, Bun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini yang Ustadz maksudkan tadi. Ayo, ngilmu. Masjid Al-Jabar harus jadi pusat peradaban ilmu di Jawa Barat. Bahkan kalau perlu jadi kiblatnya se-Indonesia Raya. Kita buat kajian, beberapa masjid yang kami bina, alhamdulillah itu udah mirip Pak, kayak kampus Pak. Serius. Jadi Senin Ustadz Fulan pelajarannya fikih, Selasa Ustadz Fulan pelajarannya tafsir, Rabu Ustadz Fulan pelajarannya hadis, Kamis Ustadz Fulan pelajarannya sejarah. Jadi terus beruntun 7 hari dengan tema yang berbeda-beda. Ada satu kitab yang dibahas, kitab fikih yang dibahas misalnya Madzhabul Arba'ah. Kemudian nanti kitab hadis yang dibahas Bulughul Maram, tafsir Imam At-Tabari. Terus begitu dikencengin, buat papan yang besar di pojok sana, jadi satu plang besar. 7 hari dengan 7 ustadz, dengan 7 pelajaran, dengan 7 kitab yang berbeda-beda. Masya Allah, ini akan jadi indah, mirip kayak kampus masjid kita ini Pak. Maka berangkat dari situlah teman-teman, kenapa kita harus berilmu. Banyak orang tuh gagal paham. Pak Ustadz, kan berilmu itu kewajibannya para ulama itu. Kalau macam saya ini Pak Ustadz, orang awam, jadi kami ini nggak perlu belajar kayak model begini. Salah Pak. Ilmu yang Bapak bahas itu ilmu apa dulu? Kalau yang dimaksudkan adalah ilmu yang sifatnya adalah tafsiriyah, yang sifatnya terperinci, betul, itu khusus para ulama saja Bu. Contoh, belajar tentang ilmu usul fikih, ada mutlak muqayyad, ada mujmal mufassal, belajar tentang istihsan, sadud dzara'i, syar'u man qablana, qaul al-Madinah dan lain-lain. Udah nggak usah dilanjutin, Bapak nggak paham juga itu kayaknya ya. Pokoknya yang model-model begitu itu tafsiliyah, itu khusus untuk para orang-orang ulama dan selevel para santri. Tapi ilmu yang sifatnya furu', cabang, tatbikiyah, pada yang bersifat praktek, contoh sholatnya gimana, nggak bisa Pak. Kita harus belajar itu. Gerakan sholatnya udah bener apa belum, bacaan fatihahnya udah rapi apa enggak ya. Mohon maaf ibu pakai jilbab, jilbabnya udah sesuai syariat atau tidak. Kadang-kadang ada loh Bun, orang berjilbab tapi di mata Allah dianggap telanjang. Kok bisa Tat? Nabi pernah lihat neraka itu, uridat alayya nara, dipertontonkan di hadapanku api neraka, dan aku temukan ada perempuan yu'adzab, yang diazab mala ara qablah, yang aku belum pernah melihat azabnya sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Azabnya sadis Pak. Siapa itu ya Rasulullah? Salah satu yang disebut Nabi, kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Siapa itu ya Rasulullah? Pakai baju tapi telanjang. Hati-hati Pak, ada perempuan pakai jilbab tapi bajunya terlalu tipis. Masya Allah ya. Mohon maaf Bu, kadang-kadang tuh saya pernah waktu masih kuliah di Yaman, ada salah satu sahabat kami orang Yaman, orang Hadramaut. Ketepatan kami kuliah di Al-Ahqaf University, 5 tahun kita di Yaman. Ada sahabat dekat saya namanya Naufal. Dia itu cinta banget sama Indonesia. Pas lagi berangkat umroh sama saya, haji sama saya, ngelihat perempuan-perempuan Indonesia, dia bilang wallah ba'habbul Indonesia. Aku nih cinta dengan perempuan Indonesia. Terus saya tanya, kenapa? Wallah Indonesia hunnat thayyibat, katanya. Perempuan Indonesia tuh baik-baik. Beda sama perempuan Arab itu, kasar-kasar ngomongnya. Masya Allah, bas wahid ya akhi. Ada satu yang saya nggak suka dari Indonesia. Saya bilang ada apa? Indonesia ada syaffafat, bajunya tuh tipis-tipis. Tahu dari mana? Karena perempuan Indonesia kalau berangkat umroh suka pakai baju warna putih-putih. Saya sering bilang ya, tidak ada kewajiban syariat baju ikhram itu khusus laki-laki saja. Perempuan mau pakai baju apa silakan. Cuman karena kita ini udah budaya, kalau nggak putih itu kayak nggak haji. Akhirnya pakai baju putih-putih, kainnya kain katun, dalemannya warna merah. Tawaf keringetan, cocok. Labbaik Allahumma labbaik. Kelihatan semua dalemannya. Orang Arab berkata, lama-lama ini tidak baik. Masya Allah ya Bun. Hati-hati, ini pakaian baju yang model kayak begini nih, kacau ini. Ada lagi yang kedua, pakai baju tapi dhayiqat, sempit. Itu juga sama. Pakai baju tapi sempit, itu bajunya kayak orang telanjang. Ini mohon maaf Bu ya,
Kadang pakai baju itu Masya Allah, itu perutnya ngepres body, dimasukkan ke dalam celana lepis, perutnya tumpah kanan kiri Masya Allah, ya, nggak sadar diri. Nah ini kalau orang nggak punya ilmu, dia berjilbab tapi telanjang. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Itu poin pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, kenapa kita nggak boleh bodoh? Karena bodoh itu bukan alasan. Banyak orang tuh berkata begini, Mas belajar ya, bacaan ngajimu masih salah, Quranmu itu. Pak Ustadz, saya kan bodoh. Kalau orang bodoh kan dimaafin Tuhan. Tergantung. Kalau kebodohan yang disebabkan di atas keterbatasan, betul, Allah ampuni. Tapi kalau kebodohan yang disebabkan di atas keteledoran, nggak bisa Pak. Bagaimana Imam Syafi'i mengucapkan kalimat satir, kalau bodoh itu bisa jadi alasan. Lah enak jadi orang bodoh, kenapa kau berzina? Maaf ya Allah, saya tidak tahu kalau zina itu dosa. Kenapa kau mabuk? Aku pikir mabuk itu hukumnya fardu kifayah. Kalau memang itu bisa jadi alasan, ngapain Al-Jabar ngadain pengajian? Bubar aja, enak jadi orang bodoh Pak. Tapi ingat, kebodohan akan dihisap oleh Allah, kebodohan akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kau bodoh? Tinggal di mana kau? Di Jawa Barat ya Allah. Di kota mana? Bandung ya Allah. Ada Masjid Al-Jabar, tiap hari pengajian, duhur, asar, maghrib. Alasan apa lagi yang kau hendak sampaikan? Allah, hati-hati Bu, makanya belajar ya. Ayo teman-teman belajar. Kebodohan tidak bisa menjadi alasan. Ini kadang-kadang begitu ngaji Quran. Saya sering bilang, Pak belajar ngaji ya. Itu kadang ada yang nyeletuk ke saya begini, Ustadz pikir saya ini mu'alaf, saya ini udah pintar ngaji. Ntar, hati-hati. Kamu bisa ngaji, betul, tapi bisanya udah bener apa salah, itu dua hal yang berbeda. Saya kasih tahu Bu ya, kadang memang orang tuh kalau pinter Pak, pinter sekalian, itu lebih gampang dapat hidayah. Atau kalau bodoh sekalian, lebih gampang dapat hidayah. Yang susah itu kayak macam saya, Bapak, Ibu, kita ini tanggung. Dibilang pinter, enggak. Dibilang enggak, memang ya. Jadi teman-teman mohon maaf, ayo kita belajar. Contoh ada orang ngaji begini Pak, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya orang bisa ngaji tapi belum benar Pak. Qaf di belakang itu kol-kol aku bro, harus dipantulin ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Mantap begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Banyak imam-imam ngajinya begitu, salah. Nun tasdid itu guna ditekan tiga ketukan. Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu benar tapi salah. Karena itu ja mat wajib mutasil, ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, dibaca 6 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Kayaknya belajar Pak, nanti udah bisa ngajinya, tajwidnya, udah tajwid makhrajul hurufnya. Saya waktu di Yaman itu belajar ngaji Pak, ngaji gitu saya diketawain. Kenapa? Indonesia itu makhrajnya banyak yang belepotan. Ya mohon maaf ya teman-teman, berbicara tentang suku kadang-kadang berpengaruh dalam ucapan makhraj kita. Ya, sama kayak kemarin saya ketemu orang Sunda, Mas, katanya di Sunda nggak bisa ngomong F. Oh itu fitnah itu Pak Ustadz, itu fitnah katanya. Subhanallah ya. Jadi kemarin itu saya bilang sama teman-teman, mau suku apapun, lo di Yaman itu juga Bapak pikir mentang-mentang orang Arab fasih, belum tentu. Di sana qafnya jadi go. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu enggak, bacanya tetap salah. Qafnya jadi go. Makanya as-saqaf dibaca as-segaf. Kampus kami namanya Al-Ahqaf, orang bilang Al-Ahgaf karena ko-nya jadi go. Itu kalau di Yaman begitu. Jadi jangan dipikir orang Arab itu fasih semua. Banyak juga yang kepleset seperti itu. Ya teman-teman, sama kemarin itu ada orang Bugis tuh kalau baca N jadi eng. Saya ceramah di komunitas orang Bugis Makassar. Mereka waktu saya berdoa Allahumma ighfir dzunubana, mereka bilang amin. Hah? Kenapa amin dipanggil-panggil begitu? Pas pulang naik mobil, saya tanya sama yang nyupir, Mas kamu orang mana? Orang Bugis kah? Oh iya Pak Ustaz, kami orang Bugis. Kenapa temanmu bilang amin tadi? Pak Ustaz,
Itu kalau orang Bugis bilang N jadi eng. Oh begitu. Semua orang Bugis begitu. Tidak Pak Ustaz. Itu yang bilang eng itu orang Bugis yang dari desa. Kalau saya ini orang Bugis yang modern. Allah sama aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, ayo belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir. Nah, kalau udah dengar terakhir nih mukanya terang-terang gitu. Akhirnya sampai juga. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian ini Pak. Mau Bu? Kurang lebih sekitar jam 3:30 lah kita selesai. Mau? Bapak mau, saya enggak mau Pak. Ya saya kalau ceramah itu tergantung minuman. Kalau ada minuman lama, kalau nggak ada minuman sebentar. Ini kayaknya kering betul Al-Jabar ini ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin karena pengurus masih fokus pembangunan ya, sampai ustadznya tidak dikasih minum ini Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi yang ketiga, kenapa kita harus berilmu? Ilmu itu magnet cinta. Makanya buat bapak-bapak yang pengen hidupnya bermanfaat, ilmu Pak. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia maka pegang ilmu. Wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Siapa yang mau akhirat maka pegang ilmu. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Siapa yang mau dua-duanya, Anda harus pegang ilmu. Allahu akbar. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan. Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Cukup dengan iman? Belum. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang punya derajat, yaitu orang-orang yang berilmu. Hanya ibu, anak-anaknya dipondokin Bu ya. Jangan ragu mondokin anak. Di Jawa Barat jangan tanya, pondoknya bagus-bagus, Masya Allah. Banyak orang Balikpapan anaknya mondok juga di sekitar sini. Luar biasa. Teman-teman yang berbahagia, saya minta anaknya dipondokin aja. Pak Ustadz, tapi kalau dipondokin nanti takutnya anakku jadi ustadz. Aku tidak mau anakku jadi ustadz, kasihan. Teriak-teriak di masjid megah tapi nggak ada minumannya, kasihan. Aku nggak tega. Ini ceritanya Pak, ceritanya. Nanti diedit aja ya, tolong ya. Pak Ustadz, saya mau anak saya jadi dosen, jadi profesor, jadi gubernur. Bu, yang bilang anak mondok jadi ustadz itu siapa? Ya, saya 3 bersaudara, kakak perempuan, saya adik laki-laki. Alhamdulillah, 3-tiganya mondok di Gresik, Jawa Timur, Mambaus Solihin. 3-tiganya mondok. Kakak perempuan saya bukan jadi ustadzah Pak, jadi bidan. Adik laki-laki saya lulus pondok sama LC juga dengan saya. Ngambilnya di Kairo, dia di Mesir, kalau Ustadz ambilnya di Yaman. LC, ini bapak juga kayaknya banyak LC, lulusan COVID ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Nggak mau jadi Ustadz, saya suruh ceramah, nggak mau. Sekarang jadi mana? Kerjanya di Jakarta, di Kemenlu. Sekarang ditugaskan di KBRI Dubai. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, 3 orang mondok, sama-sama mondok, yang jadi Ustadz cuman saya. Itu juga karena nggak ada pilihan. Kalian pikir enak nyeramain orang ngantuk begini nih? Jadi teman-teman yang berbahagia, serius Pak. Jadi artinya teman-teman jangan takut anak mondok jadi ustadz ya. Yang kedua, Pak Ustadz, kalau dipondokin nanti anakku kurang gizi. Bu, mohon maaf Pak ya, bukannya sombong ini. Yang ngomong di depan Bapak Ibu, ini mondoknya 12 tahun. 12 tahun. Menurut Bapak Ibu saya kelihatan kurang gizi apa kelebihan? Enggak usah dijawab juga Pak, ya Allah ya. Enggak sopan Bapak ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jelas ya? Ayo pondokin dah anak-anaknya. Kalau udah mondok dicintain orang Bu, bermanfaat Bu. Alhamdulillah Bu, saya ini bukan pejabat, tapi alhamdulillah acara-acara pemerintahan duduknya paling depan. Kenapa? Karena mau ceramah ya. Kalau orang punya ilmu itu dimuliakan orang. Masya Allah, luar biasa Pak. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pegang omongan Ustadz ini ilmu. Biar kita nggak gampang kelahi. Ini Masjid Al-Jabar, pesan Pak sama pengurus, mohon maaf jangan ada nanti perkelahian, masalah madzhab, perdebatan. Ya Allah, khilaf itu memang ada, tapi kalau dengan ilmu insya Allah akan ada solusinya. Orang gontok-gontokan, wah kamu berkunut bodoh, wah kamu tidak berkunut bodoh. Mohon maaf teman-teman, energi kita habis. Itu zaman dulu ya, kelahi kunut. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada perdebatan kunut. Kenapa Tat? Karena udah nggak ada yang sholat subuh.
Ini masjid segede gini kadang-kadang jemaahnya satu saf. Islamic Center Balikpapan tuh satu saf setengah, belum dipotong pajak. Beda kalau masjid sini, saya dengar katanya di Al Jabar nih subuhnya Pak Ustadz itu jemaahnya full. Saya tadi dengar pengurus cerita itu kalau subuh jemaahnya sampai beluber keluar ya, keluar di luar semuanya, nggak ada yang di dalam ya. Jadi sahabat-sahabatku, nanti gerakan gitu, kita fokus pada intinya saja, jangan mau dibodokin sama setan. Gara-gara sholat ada yang gerak tangan jari begini, yang satu tangannya diam, heboh, hello, kan satu jari yang khilaf nih, yang empat kan diam. Kenapa kau tidak lihat yang empat ini, cuman fokus pada yang ini? Karena setan membumbui itu, teman-teman. Saya sampaikan, Al-Imam Syekh Ibn Taimiyah pernah mengatakan ketika membahas tentang masalah bismillah dengan keras atau dengan pelan, itu kan ada khilaf. Beliau mengatakan, wa amma ta'assub li hadhil mas'alah, adapun berfanatik terhadap perkara yang seperti ini, famin al-ikhtilaf alladhi nuhina anhu, ini adalah khilaf yang kita dilarang memperdalam di dalamnya. Walau lama yad'u ilahi syaitan, andai kata bukan karena setan yang membumbui permusuhan di dalamnya, fahadil masail min akhafi masail jiddah, ini masalah khilaf yang sangat ringan, kata beliau. Ya Allah ya, kalau kita mau belajar tentang fikih perbandingan, nanti juga boleh tuh diadain fikih perbandingan Pak. Belajar tentang madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan dalil-dalilnya secara komprehensif, insya Allah. Kalau udah begitu kita akan lebih tenang, akur. Dulu itu, ini saya closing dengan sebuah cerita. Ini penutupan sudah Pak ya, ayo semangat. Ini cerita, ini kalau Bapak mau diceritain saya ceritain, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya nggak mau, ya sudah, kalau nggak mau kita cukupi sekian saja. Mau nggak? Udah telat, nggak bisa. Jadi teman-teman yang berbahagia, ceritanya ada Kiai NU Muhammadiyah berteman. Ketika Ramadan, Kiai Muhammadiyah diundang ke rumahnya Kiai NU. Ketika diundang ke rumahnya Kiai NU, ada acara buka puasa, giliran tarawih, Kiai NU harusnya jadi imam, tapi beliau karena tawadhu, ya kan, Kiai NU ini tawadhu, monggo Pak Kiai Muhammadiyah jadi imam. Kiai Muhammadiyah ini sebenarnya nggak terlalu suka, karena dia merasa kayak ini kan pasti 23 nih, saya kan 11. Tapi karena yang nyuruh Kiai NU, beliau nggak bisa nolak. Akhirnya beliau ngimamin, tapi karena beliau demi menjaga persatuan, beliau balik badan. Bapak-bapak, saya ini kan orang Muhammadiyah. Saya biasa sholat tarawih 11. Di sini sepertinya orang NU. Adalah pokoknya salah satu daerah itu NU-nya tulen luar biasa Pak. Saya nggak mau nyebut nama sukunya ya. Ini rahasia karena kita ini NKRI. Jadi saya nggak akan sebut nama suku. Pokoknya saya kalau ketemu mereka saya tanya, gimana di daerahmu NU itu banyak? Loh, kalau di tempat kami yang namanya NU itu sudah banyak Pak Ustadz. Pokoknya sudah mendominasi, sudah tetes darah penghabisan. Adalah salah satu suku gitu ya. Nggak usah disebutin ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, akhirnya Pak Kiai Muhammadiyah balik badan. Bapak-bapak, saya ini Muhammadiyah, Bapak NU, mau 11 apa 23, monggo, saya ngikut aja. Mantap. Orang di belakang dasar orangnya NU tulen. Loh, kalau kami di sini tetes sampai tetes darah penghabisan 23 Pak Kiai. Kami pokoknya tidak mau 11. Ya sudah, nggak apa-apa, kita sholat 23. Kiai Muhammadiyah sholat 23. Tapi ini Kiai hebat ini Pak. Baru 8 rakaat itu udah 1,5 jam. Habis itu beliau balik badan. Gimana Pak? Mau dilanjutkan 23 apa cukup 11 aja? Kayaknya 11 aja Pak Kiai, kami sudah tidak tahan lagi. Mendadak jadi Muhammadiyah semuanya ya. Artinya apa? Ayo kita bersatu. Masjid Al Jabar jadi simbol persatuan. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan Allah menjadi saksi atas bermulanya masjid yang penuh barokah ini. Insya Allah kita besok sebagaimana dikumpulkan di Masjid Al Jabar ini, Allah kumpulkan kita ketika berada di Yaumil Mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin jika ada kata dan khilaf, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, barakallahu fikum. Dan sebelum kami tutup, tidak sempurna kalau tidak dikasih pantun. Boleh berpantun ini Pak? Maksud hati ingin berdendang, apalah daya tak ada gendang. Maksud hati ingin ceramah panjang, apalah daya tak ada minuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.